وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da hadza an-nabiyil ummiyil karim. Allahumma fashalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatul islamiyah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayah untuk bisa dapat berada di sepertiga terakhir di bulan yang berkah, bulan yang mulia, dan juga sebetulnya ini adalah bulan yang bertabur hidayah. Mudah-mudahan di sisa di penghujung Ramadan ini kita semakin kencang, ya, semakin kuat lagi, semakin bersemangat, ya, karena justru di sepertiga terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan inilah Allah sediakan anugerah yang luar biasa besar, yang salah satunya adalah Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, yang mana kemuliaannya sama dengan 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun. Jadi sudah sering sekali kita mendengarkan anjuran-anjuran dari guru-guru kita, daripada mubalik, dari para dai, setiap malam usahakan jangan terlewatkan minimal berzikir, istighfar pada Allah, sedekah 1000 rupiah, 2000 rupiah setiap malam di 10 hari terakhir, menyampaikan kebaikan, memberi dakwah, nasihat, sholat 2 rakaat. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 2 rakaat melakukannya. Ditambah lagi bangun malam, kemudian baca Quran. Semua dilakukan tulus ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak punya ambisi-ambisi keduniaan, semuanya semata-mata mengharapkan kebaikan dan juga mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mana tahu di malam kita berbuat atau beramal tersebut yang mungkin sebetulnya kecil, ternyata Allah samakan pahalanya dengan kita melakukannya selama 83 tahun. Nah, bulan Ramadan seperti yang kami juga sebut tadi di mukaddimah termasuk bulan penuh hidayah atau bertabur hidayah. Sedikit berbagi informasi bahwa hidayah itu ada 4. Ini sekaligus mungkin kalau ada orang yang menyampaikan bahwa saya belum dapat hidayah atau kami belum mendapat hidayah, nah ini mungkin kita bisa ajak diskusi, ya, kita ajak musyawarah bahwa hidayah itu ada 4. Secara singkat kami sampaikan, hidayah yang pertama itu adalah hidayah ammah namanya. Ya, hidayah yang bersifat umum, yang diberikan kepada seluruh makhluk. Di mana hidayah ini, hadayahdi, yang salah katanya dari hadayahdi, itu satu akar kata dengan hadiah. Jadi sebagaimana hadiah itu kalau diberikan, setelah hidayah itu diberikan, ya terserah orang atau bagaimana orang tersebut yang menerima hadiah, dia bisa manfaatkan atau dia bisa sia-siakan, seperti itu ya. Nah, Allah memberikan kita hadiah berupa hidayah ammah namanya, hidayah umum yang diberikan kepada semua orang. Bahkan ketika dia lahir atau ketika dia beranjak dewasa, Allah anugerahkan dia hidayah tersebut. Hidayah apa? Ya hidayah berupa
perangkat kehidupan, keinginan, kebutuhan jasmani, termasuk ketika dia sudah beranjak dewasa, Allah anugerahkan kepadanya akal. Akal inilah yang kemudian membedakan seseorang atau manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, itu hadiah yang pertama atau hidayah yang pertama. Ada yang meringkasnya dengan hidayatul akal, ya. Ada yang menggunakan istilah hidayah ammah, hidayah umum buat semua manusia, bahkan semua makhluk. Ya, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk-makhluknya, tsumma hada, kemudian memberikannya hidayah. Makanya ada anak-anak yang baru lahir, nggak ada yang ngajarin, ya, tidak ada yang memberitahu, karena emang anak kecil baru lahir nggak bisa diberitahu apa-apa. Tapi kenapa dia sudah bisa kenal ibunya, sudah bisa menyusu kepada ibunya, sudah tahu caranya minum gitu ya. Nah, itu namanya hidayah ammah. Ketika seseorang sudah beranjak remaja dewasa, maka Allah berikan dia hidayah akal, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan akal tersebut dia bisa memilah dan memilih mana yang bisa dia, atau bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia berjalan. Ini semuanya merupakan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, ya. Nah, jadi kalau ada untuk poin yang pertama ini, kalau ada orang yang mengatakan saya belum dapat hidayah misalkan, ya kita tanya, ya, apakah Anda belum diberikan perangkat kehidupan oleh Allah? Apakah Anda belum diberikan yang namanya kebutuhan jasmani, belum diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah, ya. Hidayah yang kedua itu berupa hidayah petunjuk. Sebagaimana yang disebut dalam bagian awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah sudah memberikan hidayah atau petunjuk jalan hidup. Bahwasanya kita ini ketika melakukan perjalanan, kita butuh alamat yang jelas, kita butuh rute yang jelas, kita butuh panduan arah yang jelas. Tanpa ada alamat yang jelas, tanpa ada rute yang jelas, tanpa ada panduan arah yang jelas, ya maka kita tidak mengerti mau lewat mana, mau kemana. Dan tidak ada panduan perjalanan atau rute yang valid kecuali yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering mendengar ya Pak, Ibu, orang-orang yang menggunakan Google Maps itu, ya, kadang-kadang salah jalan, kadang-kadang tersesat, tiba-tiba masuk ke sawah gitu ya, tiba-tiba kok ada di tengah-tengah hutan gitu ya. Padahal sudah sangat percaya kepada Google Maps, yang itu buatan manusia. Nah, bagaimana pula dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak percaya banget? Apa alasan kita untuk tidak percaya seutuhnya? Pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya, kalau dalam ayat yang tadi dibaca saat salat subuh, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dalam surat An-Nur itu disebutkan, ya, bahwasanya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Jadi semata-mata orang-orang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya nggak ada pilihan lainnya kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu identik juga dengan hadiah. Allah sudah hadiahkan kepada kita secara cuma-cuma, tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendapat hidayah. Allah langsung kasihkan hidayah. Ibaratnya kalau kita beli kendaraan, kita beli perangkat-perangkat elektronik. Sekarang kalau kita beli handphone yang baru, beli laptop yang baru, beli motor yang baru, beli mobil yang baru, suka ada buku panduannya. Bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menjalankannya, kalau rusak bagaimana cara memperbaikinya. Bahkan
Di beberapa produk kendaraan bermotor itu ada panduannya. Berapa bulan sekali harus diservis. Kemudian bahan bakar yang cocok apa, kan masing-masing ada petunjuknya. Ketika petunjuk dan panduan yang ada di buku panduan tersebut nggak dipakai atau malah dilanggar, ya rusak. Rusak. Harusnya Pertalite pakainya solar, atau sebaliknya harusnya solar pakainya air, ya nggak cocok. Sama-sama basah misalkan begitu, nggak bisa. Nggak bisa kita mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik, kendaraan bermotor menggunakan logika atau cara berpikir si pengguna. Harus menggunakan logika atau cara berpikir si produsen. Karena produsen yang paling tahu tentang bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah. Nah, Allah menciptakan manusia dengan seluruh anggota tubuhnya, dengan seluruh interaksi atau hubungan dengan sesama manusia. Allah juga menyediakan petunjuk, seperangkat peraturan tentang bagaimana cara menggunakan akal, bagaimana cara menggunakan mulut, bagaimana cara menggunakan hati, bagaimana cara menggunakan tangan, bagaimana cara menggunakan kaki, dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakan perut, mohon maaf, bagaimana cara memperlakukan aurat kita, semuanya ada petunjuknya. Ketika petunjuk itu enggak diindahkan, ketika petunjuk itu tidak dihiraukan, bahkan sebaliknya dilanggar, ya berarti manusia ini sedang coba-coba. Ya, seperti orang yang membeli perangkat elektronik yang baru, kendaraan bermotor yang baru, lalu kemudian diberikan petunjuk, buku panduannya malah dicampakkan, dibuang, malah semua yang dituntun dalam buku panduan operasional tersebut semuanya dilanggar, semuanya dilabrak. Rusaklah kendaraannya, rusaklah perangkat elektroniknya. Nah, begitu pula manusia. Jadi jangan heran ketika manusia itu mengalami kerusakan, baik secara individual ataupun kerusakan secara kolektif berjamaah, bahkan kerusakan sebagai suatu bangsa. Itu sebabnya kita ini bersyukur sebagai suatu umat. Sudah begitu banyak, terasa nggak Bapak Ibu, sudah begitu banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat kita. Ada atau tidak kemaksiatan di masyarakat kita? Banyak. Ada atau tidak orang-orang zalim di masyarakat kita? Nggak sedikit. Ada atau banyak orang-orang yang melakukan penipuan, penindasan, pelanggaran, mengambil hak orang lain? Ada atau banyak? Luar biasa banyak. Tapi kok kita masih dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ibaratnya terjadi amputasi massal, mohon maaf. Kaum Samud amputasi massal, habis. Kaumnya Nabi Lut diamputasi massal, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kolektif atau kriminalitas kolektif yang dilakukan di masyarakat secara berjamaah itu menjadi virus yang merusak generasi. Jadi bagi Allah lebih baik satu generasi itu dihabiskan, dipunahkan supaya nanti tidak merembet kepada generasi berikutnya. Karena Allah ingin bumi ini masih tegak dengan lahirnya hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Coba kalau seandainya gaya-gaya kehidupan masyarakat sekarang ini hidupnya di zaman nabi-nabi terdahulu, sudah punah sejak lama. Bulan Ramadan Pak, masih lihat berita, orang masih membunuh, orang masih mencuri, orang masih merampok, orang masih bertikai, orang masih tawuran. Kadang-kadang pertikaiannya rebutan takjil, Masya Allah. Ya, di masjid masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu hidayah yang kedua. Allah sudah kasihkan, mau dipakai atau tidak, terserah. Produsen mengatakan, kamu sudah beli motornya, kamu sudah beli mobilnya, kamu sudah beli handphone, kamu sudah beli komputernya, ini buku panduannya, ya terserah kamu kemudian mau dipakai apa tidak. Allah sudah ciptakan kita, Allah juga sudah anugerahkan kita hidayah, Al-Quran, terserah mau dipakai apa tidak. Jadi ketika ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, tanya, kamu belum dapat Al-Quran atau gimana maksudnya? Nah, itu sudah dua hidayah ya. Hidayah pertama, hidayah ammah, umum diberikan kepada semua manusia, berupa perangkat kehidupan, berupa akal.
Kalau orang mengatakan saya belum dapat hidayah, saya belum bisa jadi orang baik, belum dapat akal atau bagaimana? Atau yang kedua, saya belum dapat hidayah, belum dapat Al-Quran atau gimana? Itu Al-Quran tinggal dibaca, itu Al-Quran tinggal diambil, itu Al-Quran tinggal ditadaburi isinya, tinggal direnungkan isinya. Hidayah yang ketiga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pilihan. Namanya an-najdain. Dalam Al-Quran disebutkan wahadainahu an-najdain. Allah ya memberikan manusia dua jalan. Dalam ayat lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi ibarat kita masuk ke kampung orang, kita tanya, "Pak, kalau mau ke jalan anu mana?" Oh, dikasih tahu. "Oh, kalau ke sini lewat jalan bebatuan, ini lewat jalan aspal, ini lewat sawah. Nah, kalau hati-hati jangan ke situ, itu jurang." Misalkan begitu ya. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana? Kita pasti akan memilih jalan yang diberitahu. Oh, itu jalannya aspal. Oh, itu jalannya begini begitu. Pasti secara logika akal sehat kita akan pilih jalan yang memang bisa dilalui. Allah sudah beritahu, ya. Ini sholat dilakukan baik. Ini menutup aurat dilakukan baik. Ini infak sedekah dilakukan baik. Nah, ini yang tidak boleh mencuri, berzina, main judi, mabuk-mabukan, menuduh orang lain, kemudian ghibah, kemudian makan riba, bertransaksi riba, kemudian menzolimi orang lain, merampas hak-hak orang lain, memimpin dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Ini semuanya jalan yang rusak. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditunjukkan wahadainahu najdain. Sudah Allah sudah beritahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang keji, mana yang benar. Ya tinggal dipilih. Jadi ketika ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, maksudnya bagaimana? Kita tanyakan balik. Maksudnya bagaimana nih? Belum diberitahu gitu, mana yang jalan yang benar, mana jalan yang buruk? Ya. Apa belum tahu? Mohon maaf ya, perbedaan antara menikah dengan berzina, belum tahu gitu? Atau gimana maksudnya? Belum dapat hidayah itu kayak gimana maksudnya? Ya. Belum diberitahu begitu? Perbedaan antara riba dengan jual beli, belum tahu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, belum pernah dengar ayat itu bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ketika orang mengatakan saya belum dapat hidayah, tanya balik, hidayah yang mana maksudnya? Apakah belum pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup ini? Dan yang keempat, ya, itu namanya hidayah taufik. Hidayah itu at-taufik. Apa arti taufik yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar selama ini? Taufik maknanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan taufik, siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang punya tekad, orang yang punya azam, punya kemauan dan punya niat. Siapa yang bisa Allah berikan hidayah untuk ke masjid? Yaitu orang yang niat ke masjid. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini, alhamdulillah, berarti telah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semuanya. Makanya dalam surah Al-Imran ayat 101 disebutkan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jadi siapa yang berpegang pada Allah, pada ajaran Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ketika orang mengatakan saya belum dapat petunjuk, jadi jangan dipikir petunjuk atau hidayah itu ibaratnya orang yang tinggal buka mulut disuapin. Ya. Hidayah bukan seperti itu. Tinggal mangap, buka mulut doang, disuapin, diminumkan. Allah tiba-tiba jadikan kita orang baik, padahal kita nggak ada upaya apa-apa. Orang yang buka mulut pun perlu upaya itu kan, perlu buka mulut juga, perlu mengangkat bibir atas dan bibir bawahnya kan. Sekecil apapun usaha tetap harus dilakukan. Makanya orang itu ketika mengatakan saya belum dapat hidayah, hidayah yang mana yang belum didapatkan? Belum dapat akal dari Allah. Hidayah akal tadi yang pertama. Atau belum dapat hidayah Al-Quran, belum tahu ada Al-Quran di bumi ini. Atau yang ketiga, ya, apakah Allah belum berikan dua jalan, belum beritahu mana yang baik, mana yang buruk. Atau yang keempat,
belum dapat taufik. Nah, mungkin yang lebih tepat yang terakhir tuh, belum dapat taufik. Sementara taufik atau kemudahan dari Allah hanya diberikan kepada orang yang berusaha. Berusaha bangun, berusaha bersih-bersih, mandi atau berwudu, melangkahkan kaki ke masjid. Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan. Saking mudahnya, maka orang yang belum sampai ke masjid pun Allah sudah kasihkan pahala. Kita nih, ya, yang belum pernah ke tanah suci, niat ke tanah suci, belum sampai ke sana Allah sudah kasih pahala. Jadi siapapun yang meniatkan melakukan kebaikan, maka Allah kasihkan taufik. Makanya ada ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak serta-merta melakukan perubahan pada diri suatu kaum kecuali mereka sendiri melakukan perubahan itu. Jadi keputusan kita untuk melakukan perubahan atau ingin menggunakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang memutuskannya. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini jamaah Masjid Al-Misfalah termasuk yang mendapatkan taufik terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan hidayah berupa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, yaitu hak prerogatif Allah. Ya, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Artinya kita diminta dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana petunjuk itu diberikan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa petunjuk itu diberikan? Kepada orang yang mau melakukan usaha, kepada orang-orang yang mau melakukan upaya, kepada orang-orang yang melakukan perjuangan. Ya, baik. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, tambah semangat lagi. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, masyarakat secara umum, bahkan juga para pemimpin negeri ini, bahkan pemimpin di seluruh dunia, wabil khusus dunia Islam yang sampai hari ini masih jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung zalim dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hatinya untuk menyambut dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini kelak ke depannya makmur, sejahtera, damai dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul sesuai dengan arahan produsen, kira-kira begitu ya. Kendaraan, alat elektronik semuanya dioperasikan sesuai dengan kehendak produsen. Kita sebagai manusia, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, mengoperasikan, menjalankan hidup kita sesuai dengan keinginan pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menjadi hamba yang disintainya, hamba yang dirindukan oleh surga, hamba yang nanti akan insya Allah duduk bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afu minkum. Tutup dengan 20 majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.